Halo teman-teman semua, ada kabar yang sangat buruk dari ekonomi Indonesia, dari perekonomian Indonesia karena ada puluhan pabrik tekstil di berbagai daerah yang akhirnya tutup dalam 2 tahun terakhir. Penutupan berbagai pabrik tekstil itu juga berdampak langsung kepada karyawan atau pekerja yang bekerja di sana karena ada ratusan ribu karyawan yang bekerja di pabrik tekstil akhirnya harus menerima vonis untuk menerima PHK massal atau layoff massal dari manajemen tempat mereka bekerja. Nah, data itu sudah disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen, yaitu Retma Gita Wirawasta pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 kemarin. Jadi menurut data yang sudah disampaikan oleh Retma Gita Wirawasta, sudah ada 60 pabrik tekstil di berbagai daerah yang tutup atau bangkrut dalam 2 tahun terakhir atau sejak tahun 2022 sampai tahun 2024 ini. Nah, penutupan berbagai pabrik tekstil di berbagai daerah itu tentu saja sekali lagi sangat berpengaruh terhadap nasib ribuan karyawannya. Dan menurut data yang disampaikan oleh Retma Gita Wirawasta, sudah ada 250.000 karyawan pabrik tekstil yang terkena PHK massal atau layoff massal dalam 2 tahun terakhir. Retma Gita Wirawasta itu juga mengungkapkan beberapa faktor atau beberapa alasan yang menyebabkan akhirnya 60 pabrik tekstil di berbagai daerah di Indonesia itu akhirnya harus tutup dan melakukan PHK massal terhadap 250.000 karyawan. Salah satu faktor utamanya ternyata adalah membanjirnya produk impor ilegal dari negara lain ke pasar Indonesia. Menurut Retma Gita Wirawasta, impor itu memang sempat dihentikan ketika pandemi COVID itu melanda Indonesia dan melanda berbagai negara lain. Tapi ternyata menurut Retma Gita Wirawasta, ketika lockdown itu dibuka, impor akhirnya juga dibuka lagi. Nah, menurut Retma Gita Wirawasta, saat ini berbagai produk ilegal dari negara lain itu terus membanjiri pasar domestik yang ada di Indonesia. Membanjirnya berbagai produk impor ilegal itu tentu saja menimbulkan efek atau dampak yang sangat negatif terhadap pasar domestik, khususnya kalau kita bicara industri tekstil yang ada di Indonesia. Dampak negatif yang pertama itu adalah membanjirnya produk impor ilegal itu melemahkan industri tekstil dan juga produk tekstil yang ada di Indonesia. Selain itu, dampak kedua itu adalah membanjirnya produk impor ilegal itu akan melemahkan industri petrokimia bahan baku utama tekstil. Tidak hanya itu, juga ini efek yang paling mengerikan adalah membanjirnya produk impor ilegal itu menyebabkan deindustrialisasi yang ada di pasar di Indonesia. Nah, pemerintah sendiri itu juga sudah buka suara mengenai laporan yang disampaikan oleh Retma Gita Wirawasta mengenai data 60 pabrik tekstil yang tutup dan juga 250.000 karyawan atau pekerja pabrik tekstil yang akhirnya terkena PHK massal atau layoff massal dari manajemen tempat mereka bekerja. Ini sudah ada pernyataan dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024. Jadi menurut Immanuel Ebenezer, Kemenaker tidak punya kewenangan untuk menindaklanjuti semua masalah yang disampaikan oleh Retma Gita Wirawasta, kecuali memang laporan itu berkaitan dengan para pekerjanya. Meskipun demikian, Immanuel Ebenezer itu juga menghimbau dan juga meminta semua pihak untuk menghentikan impor ilegal dari negara lain yang membanjiri pasar domestik yang ada di Indonesia. Nah, pemerintah sendiri itu juga sudah berusaha untuk mencegah masuknya berbagai produk impor ilegal ke Indonesia. Jadi beberapa waktu yang lalu pemerintah itu sudah mengumumkan kinerja Des Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan. Nah, pernyataan itu sudah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Pak Budi Gunawan. Jadi, menurut Pak Budi Gunawan, pada rentang atau pada durasi tanggal 4 sampai 11 November 2024, sudah ada 238 kali penindakan terhadap berbagai komoditas yang masuk ke Indonesia dan tentu saja komoditas itu adalah komoditas impor. Berbagai barang itu diantaranya adalah tekstil, kemudian juga ada mesin elektronik, kemudian ada rokok, dan juga ada berbagai komoditas lainnya. Nah, selain itu juga Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani itu juga menyampaikan data mengenai tindakan pencegahan yang dilakukan untuk mencegah agar produk-produk impor ilegal itu tidak terus membanjiri pasar domestik yang ada di Indonesia.
Jadi menurut Bu Sri Mulyani sepanjang bulan Januari sampai bulan November 2024 itu sudah dilakukan 12.490 penindakan terhadap berbagai barang atau berbagai produk impor ilegal yang masuk ke Indonesia. Nah, menurut Bu Sri Mulyani, semua barang yang dilakukan penindakan itu mempunyai nilai sebesar 4,6 triliun rupiah. Nah, kita tentu bisa membayangkan kalau berbagai barang atau produk impor ilegal itu tidak dilakukan pencegahan, tentu saja akan semakin melemahkan industri atau ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana tentang situasi atau kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Ayo kita sama-sama berdoa agar ekonomi Indonesia atau perekonomian Indonesia itu semakin stabil dan bahkan semakin baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih.